Dengan kecepatan tinggi, Daryl melajukan mobilnya agar segera sampai di rumahnya. Bahkan hanya dalam kurun waktu kurang dari 10 menit, Daryl telah sampai. Padahal biasanya memerlukan waktu sekitar 30 menit dari apartemen Farah menuju ke rumahnya. Mobil Jessie tampak masuk ke dalam rumah mewah hotel bintang 5 milik keluarga Daryl. Tak berselang lama, Jessie pun turun dari mobil mewahnya dan disambut oleh Daryl. Daryl merentangkan tangannya, dan cukup kaget karena rupanya Jessie membalas sambutannya itu dengan mau untuk berpelukan. Seulas senyum terpasang di wajah tampan Daryl. "Selamat datang," sapanya. Jessie pun melepas pelukan mereka, dan memasang senyum manisnya juga pada Daryl. "Orang tua kamu ada di dalam?" tanya Jessie. Daryl menggelengkan kepala. "Sekarang weekend, mereka pastinya tidur di hotel," jelas Daryl. Jessie tampak mengangguk paham. "Kenapa nyetir sendiri?" tanya Daryl kemudian. Hal ini sebenarnya ingin ia tanyakan dari kemarin karena tak ada sosok Arion yang membuntuti Jessie kemana-mana. "Sopirku minta cuti," jawab Jessie. "Cuti? Ada apa?" Jessie menggedikkan bahunya. "Mungkin ada urusan keluarga," jawabnya cuek. Daryl langsung bisa membaca situasi. Pastinya, mereka berdua sedang tidak baik-baik saja. Arion yang biasanya tak pernah absen untuk menjaga Jessie, tapi kini malah membiarkan saja Jessie untuk pergi bebas sendiri. Dan mimpi apa semalam? Pagi-pagi begini, Jessie malah sudah mampir ke rumah Daryl. "Kita masuk dulu ke dalam," tawar Daryl sambil menggandeng tangan Jessie. Kali ini tak ada penolakan pada Jessie. Tidak seperti setahun belakangan ini di mana Jessie selalu enggan untuk bersentuhan dengan Daryl. Mereka masuk ke dalam rumah dan duduk di sofa ruang tamu. Mata Daryl sedari tadi tak lepas memandang wajah manis tunangannya ini. Jessie sadar kalau terus diperhatikan oleh Daryl. Ia jadi sedikit gelagapan. "Kenapa? Apa ada yang aneh dengan mukaku? Kenapa kamu terus liatin aku?" "Iya, ada yang aneh di muka kamu," ucap Daryl. Jessie jadi makin gelagapan. Ia lalu merogoh compact powder di dalam tasnya. Melihat sekilas pantulan dirinya di kaca kecil compact powder tersebut. Tak ada yang aneh. Baginya biasa saja. "Aneh apanya sih?" tanya Jessie bingung. "Aneh. Kenapa ada bidadari yang reinkarnasi dalam bentuk cewek secantik kamu?" gombal Daryl. Sepertinya Daryl telah berhasil berguru pada Gani, si office boy yang punya kitab gombal. Apa-apaan sih?" Jessie menepuk pelan lengan Daryl. Ia pun jadi tersipu malu akibat ulah Daryl yang menggombalinya itu. "Aku serius, kamu cantiknya malahan menyaingi bidadari. Manisnya menyaingi gula, dan aku selalu suka." Daryl meraih tangan Jessie dan lalu mengecup tangannya itu. Lagi-lagi Jessie tersipu malu. Tak mau terlalu terbawa suasana, Jessie akhirnya mengutarakan niatnya mengapa datang mengunjungi Daryl kemari. Sebenarnya aku kemari mau minta tolong sesuatu," kata Jessie. Daryl menaikkan satu sudut bibirnya. Sudah yakin sebelumnya, pasti ada sesuatu yang membuat Jessie tiba-tiba datang menghampirinya. "Minta tolong apa?" "Sebenarnya, Papi memintaku untuk bicara sama kamu. Perihal kerjasama pembangunan proyek villa di NTT," jelas Jessie. Daryl baru ingat ada proyek kerjasama yang belum Daryl setujui sampai saat ini. Pasalnya, dari perusahaannya lah yang akan memberi suntikan dana terbesar untuk proses pembangunan villa tersebut. "Lalu?" tanya Daryl. "Lalu kapan aku bisa tahu kalau kamu menyetujuinya?" "Sekarang pun bisa aku beri kepastiannya. Asalkan..." "Apa?"
Jalan bareng seharian sama aku, hari ini, pinta Daryl pada Jessie. Sempat takut kalau Daryl akan menolak kerjasama itu. Rupanya tak sesulit yang Jessie pikirkan. Kalau hanya jalan seharian dengan Daryl itu bukan masalah besar. Tak ada penolakan tentunya dari Jessie. Mengingat kalau bantuan kerjasama jauh lebih sangat penting. Demi kelancaran proyek besar milik perusahaan keluarganya tersebut. Oke, aku mau, jawab Jessie langsung. Daryl mengajak Jessie untuk berjalan-jalan ke sebuah wahana permainan indoor, di mana ada saham milik perusahaan Daryl juga di tempat itu. Menikmati waktu santai begini tentu sangat jarang mereka lakukan, mengingat Daryl dan Jessie terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka. Puas menaiki beberapa wahana, Daryl mengajak Jessie untuk duduk beristirahat sambil minum sebentar. Suka? Tanya Daryl pada Jessie. Daryl melihat betul ekspresi Jessie yang bahagia begitu menaiki berbagai wahana permainan tadi. Seakan seperti anak kecil yang baru pertama kali bertemu mainan menyenangkan. Jessie mengangguk yakin. Suka banget. Terakhir kali ke tempat begini waktu Mami sama Papi ajak liburan ke Hong Kong. Itu juga waktu aku masih SMP. Sisanya kami sangat jarang liburan. Mengingat kedua orang tuaku yang sibuk, aku lebih sering menghabiskan waktu untuk jalan-jalan ke luar negeri sendirian, dan jarang ke tempat seperti ini. Kalau mau, aku bisa sering-sering ajak kamu ke sini. Apapun bisa aku lakukan ke kamu. Yang penting kamu happy, ujar Daryl. Jessie menatap ke arah Daryl. Baru kali ini ia sadar kalau Daryl sesungguhnya tidak seburuk yang ia pikirkan selama setahun lebih ini. Jessie memang gila kerja dan ambisius. Dulu baginya kehadiran Daryl hanya penghalang masa depannya. Jessie tak bisa memiliki kekasih yang mengatur-ngatur dirinya. Yang ia inginkan adalah agar dialah yang mengatur kekasihnya. Itu salah satu alasan mengapa Jessie betah berpacaran dengan Arion. Arion laki-laki penurut yang selalu menuruti kemauan Jessie. Bahkan biarpun Jessie sudah bertunangan dengan orang lain, tapi Arion masih tetap setia bersama dirinya. Apapun? Tanya Jessie lebih menekankan. Iya, apapun. Daryl meraih tangan Jessie dan menggenggamnya. Sementara netranya saling beradu dengan Jessie. Jessie suka dengan penawaran itu. Itu artinya kalau Daryl bisa diatur. Setelah ini kita mau kemana? Tanya Jessie kemudian. Kalau ke pantai? Jessie menggelengkan kepala. Nanti kulitku hitam. Apalagi kulitku ini sedikit sensitif. Aku tidak mau. Tolak Jessie. Daryl tampak berpikir sejenak. Kalau begitu mau lihat danau di kaki bukit, aku punya tempat menarik yang memiliki pemandangan bagus. Dekat dengan privat villa milik Daddy. Tawar Daryl kemudian. Jauh. Males banget kalau perjalanan jauh, tolak Jessie kembali. Daryl menghela napasnya dengan kasar. Tak mengerti harus memberi pilihan apa lagi. Karena Daryl sendiri memang menyukai pemandangan dan alam bebas begitu. Kalau gitu terserah kamu, aku ngikut aja. Hanya itu kata-kata terakhir yang bisa Daryl ucapkan. Apapun ia turuti asalkan pergi bersama Jessie. Beneran, Jessie membelalakkan matanya. Daryl mengangguk. Ada pasar barang-barang branded di mall eksklusif. Katanya tas kulit buaya albino yang limited edition itu juga ada di sana. Kita ke sana aja ya. Daryl membulatkan bibirnya. Sekarang ia paham, jadi bukan ke tempat dengan pemandangan alam yang Jessie mau, tapi ke tempat penjualan barang-barang branded buatan luar negeri. Memang Daryl tahu kalau Jessie pecinta tas branded, tapi tidak terpikir olehnya untuk menawarkan tempat yang seperti itu barusan. Boleh, kemana aja aku siap nemenin kamu, ucap Daryl. Jessie tampak tersenyum simpul, memamerkan senyum manis bahkan lesung pipi sebelah kirinya kini dapat Daryl lihat dengan lebih jelas. Sangat manis. Tapi sebelum ke sana, aku mau naik wahana yang itu boleh. Jessie menunjuk roller coaster yang memiliki ketinggian paling tinggi di sana. Seketika Daryl terenganga dan membelalakkan mata. Siap-siap uji adrenalin.